Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Merdian dengan NIM 21042089, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan uh, tugas KKL mata kuliah Administrasi Kependudukan Lingkungan Hidup dengan judul Peran Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar PT Telekomunikasi X Padang, studi kasus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada laporan ini terdapat lima bab. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kajian teoritis, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir penutup. Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar, PT Telkom memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam banyak hal. Dengan cara ini, perusahaan berkontribusi dalam memperbaiki tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan melalui layanan telekomunikasi yang ditawarkan, PT Telkom menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. PT Telkom Indonesia sering terlibat dalam inisiatif dan program yang mendukung penguatan UMKM. Dalam judul tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah atau permasalahan sering terjadi. Yang pertama itu terdapatnya keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat. Dan yang kedua, terdapatnya ketergantungan yang berkelanjutan dalam proses corporate social responsibility. Dan yang terakhir, tidak efektifnya program pemberdayaan ekonomi melalui corporate social responsibility. Maka dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana peran CSR dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar PT Telkom. Yang kedua, apa saja program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PT Telkom melalui CSR. Yang ketiga, bagaimana efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PT Telkom melalui CSR dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Corporate Social Responsibility atau yang sering dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada praktik bisnis perusahaan yang melampaui tujuan utama, menghasilkan keuntungan ekonomi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan pengakuan atas tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan. Gagasan yang mendasari CSR sering dipandang sebagai inti dari etika bisnis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya harus memenuhi kewajiban ekonomi dan hukumnya, namun juga kewajiban pada pihak berkepentingan lainnya. Yang kedua itu ada pemberdayaan masyarakat. Menurut Prasojo mengemukakan beberapa hal mengenai pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau yang tidak berdaya agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program maupun proses. Yang keempat, pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Yang bab ketiga yaitu metode penelitian. Pada kali ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang pertama observasi dan yang kedua dokumentasi. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama tentang analisis peran CSR dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar PT Telkom. CSR ini adalah sebuah konsep yang mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, PT Telkom berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program CSR yang dilaksanakannya. PT Telkom mendukung masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan, dukungan usaha modal. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan usaha. Dan juga melalui program ini, PT Telkom membantu masyarakat menjadi mandiri secara finansial dalam meningkatkan taraf hidupnya. Nah, selain itu, PT Telkom juga mempunyai program CSR yang menitik beratkan pada lingkungan hidup.
eh, di mana perusahaan berkomitmen untuk melindungi lingkungan melalui pengelolaan limbah ramah lingkungan, program penghijauan, dan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua yaitu tentang analisis program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PT Telkom melalui CSR. Program CSR yang telah menjalankan kebijakan dan strategi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal dengan TJSL melalui program utama Share yang sejalan dengan nilai GCG dan ISP 26.000 untuk mendukung pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau TBP. Eh, Program TJSL menjadi salah satu upaya Telkom untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Eh, Melalui program TJSL, Telkom menjalankan langkah strategis dalam bidang sosial dan lingkungan guna untuk mendukung tujuan TJSL. Yang pertama, eh, itu ada goals. Yang pertama, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengatasan kemiskinan. Yang kedua, program penanggulangan kelaparan dan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Yang ketiga, dukungan uh, penanggulangan bencana COVID, pandemi COVID. Yang keempat, dukungan infrastruktur digital untuk inklusi pendidikan. Yang kelima, edukasi talenta digital untuk mendukung peningkatan literasi digital nasional. Yang keenam, bantuan sarana sanitasi dan air bersih. Yang ketujuh, ada pemberdayaan usaha makro dan usaha kecil. Dan yang kedelapan, bantuan infrastruktur dan sarana umum. Yang kesembilan, pengembangan desa binaan unggul. Yang ke-10, program pengembangan pemukiman berkelanjutan. Dan yang terakhir, pencegahan kekerasan dan memerangi terorisme. Adapun perkembangan dari program ini yang pertama pada 2016. Pada 2016 itu Telkom telah memperkenalkan layanan pengajuan pinjaman program kemitraan melalui website Smart Business dan pembayaran cicilan melalui rekening bank virtual yaitu pada Bank Mandiri dan Bank BNI. Selanjutnya berlanjut pada 2017, Telkom menerapkan perluasan metode pembayaran angsuran melalui virtual account melalui sinergi dengan anak perusahaan yaitu Payment Point non-bank dan PT Finet Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2018 Telkom memperkenalkan inovasi Smart Survey yang mana uh, inovasi Smart Survey ini mendukung proses riset bisnis calon mitra guna meningkatkan tingkat efektivitas dan akurasinya. Selanjutnya, pada tahun 2019, Telkom kembali memperluas bisnis TJSL, yaitu dikenal dengan TJSL Dashboard melalui pusat pelaporan data, pengelolaan program TJSL, dan pengaktifan TJSL Helpdesk sebagai saluran komunikasi antar pengelolaan program TJSL dengan mitra pendanaan dengan aspek digitalisasi. Selanjutnya, ada analisis efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PT Telkom melalui CSR dalam meningkatkan kualitas masyarakat sekitar. Eh, Sama-sama kita tahu, tujuan utama dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan PT Telkom melalui program Corporate Social Responsibility ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, yang mana program ini dirancang untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat sekitar uh, operasi PT Telkom. Adapun efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilihat dari aspek yang pertama, peningkatan keterampilan. Sebagai bagian dari CSR, PT Telkom berupaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, dan keterampilan lainnya. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi
Program pemberdayaan ekonomi juga mencakup pemberian dana usaha masa depan kepada masyarakat. Hal ini juga membantu masyarakat memulai atau mengembangkan bisnis mereka sendiri, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, infrastruktur dan akses. PT Telkom berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat sekitar sebagai bagian dari CSR-nya. Yang kelima, program kemitraan. PT Telkom juga dapat bermitra dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonominya. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan ekonomi, PT Telkom melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Maka dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa peran CSR dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar PT Telkom melalui program pemberdayaan ekonomi lokal sangatlah penting. Karena program ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan citra perusahaan. Oleh karena itu, CSR ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Baiklah, segi sampai di sana penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai laporan KKL saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.